Kedudukan ikhlas. Ikhlas ini dari bagian yang sangat pokok di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, ketaatan hanya untuk Allah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus disebutkan beberapa sifat. Pertama, terikat dengan syariat, perintah di atas petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, dibangun di atas keikhlasan, bila beribadah dengan ikhlas. Dan yang ketiga, berada di atas tauhid. Nah, dikatakan hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Hanif itu adalah siapa yang tegak di atas tauhid, dia tinggalkan kesyirikan. Yang keempat, menegakkan salat. Yang kelima, mengeluarkan zakat. Dengan 5 sifat ini dikatakan itulah agama yang lurus. Maka keikhlasan bagian dari kelurusan agama. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari ketaatan dari agama apa yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahud-din, ala lillahi ad-dinul khalis." Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah. Iya. Apa yang di dalamnya ada kesyirikan tidak diterima. Suatu yang ada tidak terdapat keikhlasan di dalamnya tidak diterima. Iya, karena itu telah datang di dalam hadits qudsi sebagaimana dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anasy-syirk." Allah berfirman, aku adalah sekutu yang paling tidak perlu kepada sekutu, tidak perlu kepada kesyirikan. Man 'amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan dia persekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikan. Iya. Maka hanya diterima dari keikhlasan saja. Kedudukan ikhlas ini sangat besar di dalam agama. Karena itu ikhlas ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba itu dihindarkan dari fitnah, dari dosa, maksiat. Nabi Yusuf alaihi salam dijauhkan dari dosa dan maksiat. Iya. Padahal bayangkan, ajakan kepada dosa itu berlapis-lapis mengitari Nabi Yusuf. Diajak. Kisahnya di surah Yusuf ya. Iya. Si perempuannya menutup pintu. Ini bukan keinginan Nabi Yusuf. Beliau diajak, dipersilahkan. Nabi Yusuf seorang anak muda. Ya, biasanya anak muda itu punya keinginan besar. Nabi Yusuf alaihi salam di situ sendiri, tidak ada orang lain. Nabi Yusuf bukan orang penduduk negeri itu. Kalau dia penduduk sebuah negeri mungkin dia berpikir ini kampung halamanku. Ini enggak, dia bukan penduduk negeri itu. Terus Nabi Yusuf tidak ada sanak famili di situ, tidak ada keluarga. Mungkin kalau ada keluarganya dia malu, tapi ini enggak ada keluarga. Iya. Perempuan yang ada di depannya perempuan yang cantik, memiliki kedudukan. Jadi panggilan kepada kemaksiatan berlapis-lapis. Tapi bersamaan dengan itu Allah palingkan Nabi Yusuf dari kekejian. Apa sebabnya? Satu alasan disebut dalam Al-Quran. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Iya. Demikianlah kami palingkan darinya
kejelekan dan kekejian, sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami. Ada dua sifat ya. Dia adalah hamba, bagus ubudiahnya, mukhlasin, dan orang yang ikhlas dengan keikhlasannya. Sebagaimana syaitan, ya, dia bisa menyesatkan seluruh dari manusia. Tapi syaitan sendiri mengakui ada satu hamba yang tidak bisa dia sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Keikhlasan ini adalah hal yang sangat penting. Kedudukan dan urgensinya banyak sekali diterangkan di dalam dalil-dalil.